Kemudian berikutnya juga yang saya ingin garis bawahi adalah adanya kekuatan-kekuatan terselubung di dalam Polri sendiri. Kekuatan-kekuatan ini bisa timbul karena apa? Karena mereka bisa cari uang sendiri-sendiri. Siapa yang kuat mencari uang, dia yang akan punya pengaruh besar di Polri. Jadi kalau Pak Mahfud katakan di Polri itu ada Mabes Polri di dalam Mabes Polri, saya merasakan itu betul. Dan ini tugas, dan tidak mungkin rampung tugas ini dilakukan oleh Pak Listio Sigit sendirian, tidak mungkin. Sekarang coba pangkat dinaikkan seenaknya, Brimob dipersenjatai seenaknya. Semua senjata yang dipegang kemarin itu semua adalah senjata tempur, bukan senjata Polri. Ciri daripada senjata tempur itu otomatis. Tapi kalau senjata Polri itu repetir satu-satu. Nah, ini artinya apa? Peluang untuk menjadi super body itu diberikan oleh pemerintah sendiri, Presiden. DPR itu mengamankan. Iya. Banjirnya juga DPR yang bantuin. DPR juga melegalkan semua lewat undang-undang. Amplop coklat. Mungkin bukan amplop coklat lagi itu. Ya. Jadi ini yang membuat dia jadi super body. Saking supernya sekarang lebih daripada 34 badan di luar dipegang oleh polisi. Akhirnya polisi itu mampu bisa melaksanakan tugas semuanya, kecuali tugas pokok dia. Nyatanya seperti ini kan. Tugas dia, tugas pokok menyelesaikan Yosua 2 bulan. Terus yang 5 atau 6 orang daripada 6 ya, yang dibunuh hilang begitu saja. Aneh, ini negara ini aneh. Memang harusnya. Jadi kalau harus kembali ini, menurut saya kita harus kembali seperti apa yang dikatakan Bung Karno. Dekret presiden harus dilakukan. Dekret presiden itu isi 2. Bubarkan konstitusi, konstituante, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bubarkan konstitusi itu ya DPR itu. Tidak ada di mata saya, maaf saya katakan di mata saya, tidak ada legal standing dari rakyat. Sehingga apa? Demokrasi yang terbangun ini adalah demokrasi oligarki. Tapi kalau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, demokrasi itu berangkat dari bawah, from the bottom, dari desa. Di desa itu ada PPDI, ada abdesi. Di situ nanti dia bisa menunjuk perwakilannya di kecamatan, menunjuk perwakilan di kabupaten. Ini nanti duduk ke atas, ya, duduk ke atas. Nah, kemudian harus ada perwakilan daerah. Perwakilan daerah itu yang namanya kepala suku, ya, kepala apa itu kalau di anu itu Adat. burung, terus mantan-mantan yang punya kerajaan 238 kerajaan yang menyerahkan kepada republik, itu jadi perwakilan daerah. Perwakilan untuk golongan harus ada. Buruh di situ harus ada duduk. Guru harus ada di duduk. Nelayan harus ada di and so on. Itu baru namanya perwakilan. Tapi kenapa ini dibunuh? Karena para pemimpin memang takut dengan ini. Takut. Jadi seperti misalnya kemarin pada waktu dilantik Jokowi, saya pindahkan ibu kota ke Kalimantan. Nggak bisa. Yang merintahkan pindah ke Kalimantan harusnya MPR itu. Baru setelah MPR setuju semua, perintahkan kepada presiden. Makanya zaman dulu dikatakan presiden itu adalah mandataris MPR. Jadi ini kemelinti.
Akhirnya komunitinya itu diikuti oleh Kemetak. bukan. LBP kumpulkan lurah semua 2.500. Bentar, saya tuntaskan aja sekalian. Terus Ganjar menuntaskan, kumpulkan lagi semua. Dana dari mana ini? Kalau tidak dana dari oligarki. Kemudian kedua, kenapa kita harus kembalikan juga Undang-Undang Dasar itu? Undang-Undang Dasar itu mau mulai dibelokkan. Contohnya, pasal 6. Presiden harus dari warga negara Indonesia asli. Sekarang tidak. Boleh warga negara siapa saja. Nanti kalau Cina jadi presiden, padahal di Cina sendiri presiden ya orang Cina, nggak mungkin orang Batak. Di Jepang juga perdana menterinya bukan orang Jawa. Ini adalah kedaulatan, jadi jangan dirubah. Seperti misalnya DPA itu Dewan Perwakilan Dalam Pertimbangan Agung. Itu bukan mandul, karena terus dirubah jadi One Team Press. Kalau One Team Press namanya Dewan Pertimbangan Presiden, under bawah Presiden. Didengar syukur, tidak didengar sudah. Itu BPK. Kalau memang bagus harus diadendum. BPK itu jadinya harusnya adalah Badan Pemeriksa bukan kinerja pemerintah. Jadi dari situlah akan keluar yang namanya Badan Pemeriksa Kinerja yudikatif, eksekutif dan lain. Jadi jangan dikeluarkan Badan Pemeriksa itu dari badan itu sendiri. Sama seperti tadi katanya Pak Abang. Itu yang namanya hasil pemeriksaan dibalikkan lagi pada polisi. Iya kan, Pak? Kan bisa berubah di dalam itu. Inilah anehnya Republik ini. Jadi kalau menurut saya itu harus. Dan saya melihat kenapa Komnas HAM itu tidak kuat, karena kita meniru di Barat. Kita ini negara Pancasila. Kenapa kita bikin ini Komnas Kemanusiaan yang adil dan beradab? Pembunuhan ini kan tidak adil dan tidak beradab. Lima apa kita juga tidak adil dan beradab. Harus berani kita rubah begini. Terima kasih.